Tidak hanya pantai, kontur alam Buleleng juga dikelilingi bukit sehingga memiliki aneka sumber daya yang bisa diolah. Salah satunya adalah tanaman pakis atau paku. Di Desa Pedawe dengan ketinggian sekitar 700 hingga 120 meter di atas permukaan laut, tanaman pakis banyak tumbuh di sini. Aku, Sani, dan Ibu Lu mencari tanaman pakis di dekat aliran sungai. Nah, Ibu Lu sudah dapat nih pakisnya. Nah Bu, ini yang mana nih gede Bu? Ani gede Bu. Nih Bu, paku nih. Tendadoh niki, tendadoh hajang niki. Oh, si Dadi kenapa dia gitu Bu? Lain jenisnya niki paku nih tendadoh saja. Wah, ternyata tanaman paku yang aku ambil tidak bisa untuk dikonsumsi. Harus cari lagi nih. Duh, masih kurang nih pakisnya. Aku, Ibu Lu, dan Sani mencari ke tebing-tebing curam. Harus hati-hati nih. Meski banyak tanaman pakis yang tumbuh, namun yang dapat dikonsumsi harus benar-benar dicari dan dipilih sesuai dengan jenisnya. Karena di dalam tanaman pakis mengandung zat karsinogen yang berbahaya bagi tubuh. Hanya pakis muda yang bisa dikonsumsi dan jenis pakis burung unta, serta pakis cakar elang yang bisa dikonsumsi. Nah, jadi ini namanya paku kedis. Paku ini biasanya tumbuh di daerah yang ketinggiannya sekitar 1.200 meter di atas permukaan air laut. Dan dia yang sekitar ukuran kecil-kecil ini udah bisa dimakan. Sedangkan yang ukurannya besar itu udah nggak bisa dimakan lagi karena rasanya akan pahit. Ini biasanya bisa ditemukan di daerah-daerah seperti di Desa Pedawe ini. Nah, udah cukup nih pakisnya. Siap buat kita olah. Nah, jadi hari ini aku, Sani, dan Ibu Lo akan masak urap paku. Dan pertama-tama kita akan membersihkan pakunya terlebih dahulu. Aku akan memadukan tanaman pakis dengan bumbu urap. Aku mencuci pakunya dari air mengalir untuk menghilangkan bakteri dan kotoran jadi lebih bersih dan sehat. Sani menyiapkan parutan kelapa dan Ibu Lu menghaluskan bumbu urap seperti bawang merah, bawang putih, terasi, dan cabai. Bu, ini pakunya berkedas yang kemang ya nih Bu? Langsung isap dini Den. Ya. Sudah cuci bersih, langsung aja pakunya kita rebus. Gak usah lama-lama, yang penting pakunya sudah layu. Untuk jenis tanaman paku agar nutrisinya tidak terlalu hilang, idealnya direbus sekitar 3 hingga 5 menit. Lalu tiriskan. Oh, nggak. Langsung celepang Bu. Ah. Sebenarnya sayur paku mengandung asam sikimat yang bisa menyebabkan gangguan pada pencernaan. Namun sampai sejauh ini, belum ada kasus keracunan akibat mengonsumsi sayur pakis. Racun pada tanaman paku mudah larut di dalam air atau mudah rusak oleh panas. Karena itu, untuk mengkonsumsi paku atau pakis, harus selalu dimasak sebelum dikonsumsi. Sekarang bikin bumbu rapnya dulu ya. Tumis bumbu sampai harum, aduk hingga rata, dan tambahkan parutan kelapa, lalu tumis hingga tercampur rata. Nih, sampai pidan nih nyana aduk-aduk nih Bu. Oh, benjapnya yang kesepadan ya? Kalau aroma bumbu sudah tercium, langsung saja kita angkat bumbu urap dan langsung taruh di atas rebusan paku. Urap sendiri memiliki berbagai macam bentuk tergantung dari daerahnya. Di Bali, urap dibuat cukup sederhana dengan tidak menggunakan banyak bahan. Ciri khas dari urap adalah tidak ada tambahan daging, jadi cocok bagi vegetarian. Nah, ini dia urap pakunya udah jadi. Tapi sebelum makan, sekarang kita harus aduk-aduk dulu supaya urap sama pakunya tercampur rata. Urap disamakan dengan salad yang biasa disajikan untuk makanan western karena berbahan dasar sayuran. Kandungan zat besi dalam sayur pakis dapat membantu tubuh untuk meningkatkan produksi sel darah merah yang sehat. Selain itu, kandungan tembaga membuat darah kaya akan oksigen sehingga fungsi tubuh dapat berjalan secara optimal. Untuk urap paku ini rasanya benar-benar gurih karena dia mengandung parutan kelapa. Dan untuk pakunya sendiri, dia teksturnya lembut karena tingkat kematangan itu juga sudah pas. Apalagi ditambah dengan nasi putih hangat, jadi makin lezat. Ayo Pak, Bu, Sani, makan.